Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi ini, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membawa ke dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terkhusus penyertaan Tuhan di pagi hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami dan pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa Engkau memberkati kami dalam kami merenungkan firman-Mu, agar apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan dapat kami pakai dalam kami beraktivitas selanjutnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini tanggal 20 September 2025 terambil dari yang pertama Mazmur 143 ayat 10. Demikian bunyinya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Biarlah roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bacaan yang kedua dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Judul renungan yang saya bisa berikan pada pagi hari ini, dipimpin roh, dikenal sebagai anak Allah. Dalam Mazmur 143 ayat 10, pemazmur atau dalam hal ini Daud sedang berada dalam tekanan dan kesesakan. Dalam doanya, ia tidak hanya meminta pertolongan Tuhan untuk keluar dari masalah, tetapi juga memohon bimbingan rohani agar tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat sekalian, ada 3 pokok hal di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Yang pertama, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Daud sadar bahwa dalam hidup yang berkenan bukan hanya mencari jalan keluar, tetapi melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dalam banyak doa, orang cenderung berfokus pada solusi dari masalah. Tuhan tolong aku, Tuhan lepaskan aku, Tuhan berkati aku. Namun Daud sadar bahwa yang terpenting bukan sekedar keluar dari kesulitan, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, solusi sejati bukan hanya bebas dari masalah, tetapi tetap berjalan di jalan Tuhan. Poin yang kedua, sebab Engkaulah Allahku. Kalimat ini menunjukkan relasi pribadi. Daud tidak berkata, Engkau adalah Allah, tetapi Engkaulah Allahku. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya sosok yang jauh di langit, melainkan pribadi yang dekat, yang Daud kenal, percaya, dan andalkan dalam hidupnya. Banyak orang yang datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Daud berbeda. Ia datang karena ia sadar Allah adalah segalanya. Pertolongan Tuhan memang penting, tetapi hubungan dengannya jauh lebih penting. Jadi pengakuan sebab Engkau Allahku mengajak kita untuk menjadikan Allah bukan hanya penolong saat darurat, tetapi pusat kehidupan kita setiap hari, dan mengajak kita untuk tidak menempatkan Allah sebagai opsi terakhir saat darurat, tetapi sebagai pusat hidup, sumber arah, kekuatan, dan tujuan kita setiap hari. Poin yang ketiga, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidup ini pada dasarnya penuh dengan jalan yang tidak rata, dosa, masalah, dan kebingungan. Tetapi ketika kita berdoa seperti Daud, kiranya roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita hikmat supaya tahu jalan yang benar, menguatkan kita supaya tidak tersandung dosa,
membawa kita ke jalan yang lurus sesuai dengan rencana Allah. Artinya, tanah yang rata tidak berarti tanpa masalah, tetapi dengan adanya tangan Roh Kudus yang menuntun, maka setiap langkah kita aman dan pasti. Hal ini sejalan dengan Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Paulus menegaskan bahwa identitas sejati sebagai anak Allah terlihat dari kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Seorang anak biasanya memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Kadang terlihat jelas dari wajahnya, cara bicara, bahkan gerak-geriknya. Orang bisa berkata, "Oh, ini anaknya si A," karena mirip sekali. Kemiripan itu bukan karena faktor fisik saja, tetapi juga karena kedekatan hubungan, kebersamaan, dan pengaruh yang kuat dari orang tua kepada anak. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Allah. Bukti bahwa kita sungguh anak Allah bukan karena kita menyebutkan diri orang Kristen, tetapi ada kemiripan hidup dengan Bapa kita. Dan kemiripan itu lahir ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kemiripan seperti apa itu? Wajah rohani kita memancarkan kasih, sabar, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Gerak-gerik hidup kita, perkataan, sikap, keputusan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan keinginan daging. Cara hidup kita menunjukkan bahwa kita berjalan di jalan yang benar karena Roh Kudus menuntun kita setiap hari. Dengan kata lain, dipimpin Roh Kudus membuat kita semakin serupa dengan Kristus, sehingga dunia bisa melihat kemiripan kita dengan Bapa di surga. Jadi Roma 8 ayat 14 bukan hanya soal status, tetapi transformasi hidup. Kalau kita benar-benar anak Allah, orang lain akan melihat keluarga Allah lewat kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 143 ayat 10 dan Roma 8 ayat 14 sama-sama menegaskan bahwa hidup berkenan kepada Allah bukan sekedar keluar dari masalah, melainkan berjalan sesuai kehendaknya dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Inilah yang membedakan anak-anak Allah dengan dunia. Ada kemiripan nyata dengan Bapa dalam perkataan, sikap, dan cara hidup kita. Identitas sebagai anak Allah bukan hanya status, melainkan juga panggilan untuk semakin serupa dengan Kristus. Dunia akan mengenali siapa Bapa kita melalui kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan kita untuk hari ini, sudahkah orang lain melihat kemiripan kita dengan Bapa kita di sorga? Apakah melalui wajah rohani kita, sikap, dan keputusan kita sehari-hari? Mereka bisa berkata, "Ya, dia sungguh anak Allah." Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 237 ayat 1. Roh Kudus tetap teguh. Mari kita satu di dalam doa.
Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini, di mana kami boleh menikmati firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami untuk senantiasa berusaha agar kami dapat serupa dengan Bapa melalui perkataan, melalui perbuatan dan tingkah laku kami. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat kami di tempat ini ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa kesulitan, Engkau tahu pergumulan hidup mereka, sakit penyakit yang mereka alami. Ya Bapa, apapun pergumulan hidup yang Engkau izinkan terjadi, kami yakin dan percaya bahwa Engkau pula yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar untuk kami bisa melewati setiap tantangan hidup kami. Ya Bapa, kami serahkan aktivitas pagi hari ini sampai dengan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.